berjalan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa btaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa qala fi ayatin ukhra wa tuhibbunal mala hubban jamma. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Ingkang sami-sami kita hormati para rama yai lan sedaya asatidah pondok pesantren Arisalah. Mugi-mugi Allah paring kegiatan, paring kesehatan lan sedaya paring kesaenganipun kangge meneruskan perjuangan fi sabilillah, fi sabilil haq dan fi sabilil khair li islahil ummah. Ingkang kula hormati sedaya jamaah kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah. Monggo kita sareng-sareng manjataken puji lan syukur dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing injing menika kula lan panjenengan sedaya tasih dipun paring kesempatan kangge nglampahi kesaenan. Ingkang saged menggerakkan itu semua adalah petunjuk, lan petunjuk niku tidak ada yang bisa untuk mempengaruhi, untuk memberi kecuali zat ingkang mencipta makhluk kula lan panjenengan sedaya niki. Bersyukur bahwa kesadaran kangge nglampahi kesaenan sebelum menungso itu sadar kangge nglampahi kesaenan lebih awal memang didasarkan kesadaran atas Sang Khalik. Jadi kesadaran, keyakinan akan wujudipun zat Allah ingkang maha kuwasa menika akhiripun dilanjutaken kali kesadaran-kesadaran yang lain, termasuk kesadaran memilah pundi ingkang sae, ingkang kalih ingkang boten sae, pundi ingkang penting kaliyan pundi ingkang boten penting lan lintu-lintunipun. Lan kula lan panjenengan sedaya selalu nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi selalu dipun paringi petunjuk kanggenipun menyemerapi suatu kesaenan. Itulah yang selalu kita baca wonten ing ibadah kula lan panjenengan sedaya, wonten ing salat inggih menika ihdinas siratal mustaqim. Dalam hal napa mawon mugi kula lan panjenengan sedaya selalu dalam siratal mustaqim. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kajian Ahad pagi rahmatan lil alamin ingkang kula hormati, wau dipun sampaikan kalian Ustaz kula wau kita nembe mawon libur panjang ngoten nggih. Libur panjang, liburnya enggak tanggung-tanggung, kira lebih kali tahun. Niki libur napa niki. Tapi itulah kahanan, itulah keadaan apapun kita harus bisa menerima realitas.
Sebagai orang yang beriman, orang beriman itu cara pandangnya itu ke depan, tidak ke belakang, tidak ke samping. Tetapi cara pandang itu ke depan. Apa ke depan itu? Itulah namanya husnudzon akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu maka hidup ini kita akan selalu bermasalah. Permasalahan ada dua. Bisa jadi ketika kita selalu melihat ke belakang akan meratapi kesedihan, kesusahan dan lain sebagainya. Tetapi hanya sekedar kita melihat ke depan tanpa pandangan yang fokus, yaitu ridho ilahi, bisa jadi kita juga akan lupa daratan, lupa kehidupan, yaitu dengan kesombongan. Oleh karena itu dipastikan dalam hidup ini cara pandang itu ada titik, itulah Khalik, itulah Allah. Maka di dalam Islam ini Yunapunten, kenapa sholat itu kok harus diarahkan ke kiblat? Jangan salah, bukan kita menyembah Ka'bah, jangan salah. Kita menghadap kiblat itu bukan menyembah Ka'bah, dan Gusti Allah bukan berada di Ka'bah. Gusti Allah itu berada di aras, di atas segala-galanya menikah. Tetapi itu merupakan simbol agar kita ini dalam hidup ini punya cara pandang. Cara pandang kiblat ini tidak sekedar dalam sholat. Kiblat dalam sholat itu namun simbol, tetapi hendaknya hidup seorang muslim itu harus mengacu pada arah pandang yang fokus. Itulah al-haq. Maka nama al-haq itu tidak sekedar dijadikan, diterjemahkan kebenaran, termasuk al-haq itu juga nama lain dari Gusti Allah, al-haq. Dalam berekonomi mutlak kita harus memastikan bahwa ini halal, ini haram. Yang halal itu menjadi acuan kita, bukan karena pertimbangan kata lan sekedipun. Sekali lagi, bukan pertimbangan sedikit dan banyak, tidak pertimbangan untung dan rugi, tetapi pastikan ini hak atau batil, ini halal atau haram. Dalam segala hal, dalam bermuasyarah, dalam bermuamalah, apa ini hak atau batil. Ketika kita sudah sadar memastikan, oh ini loh titik yang hak, itulah yang namanya siratal mustaqim. Dan memang dalam hidup ini kita selalu diajarkan oleh Allah untuk nyuwun siratal mustaqim kalau mau. Maka wonten ing kaidah ibadah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat iku mboten sah nek mboten salah setunggal rukune mboten maos surat Al-Fatihah. Lan wonten surat Al-Fatihah niku wonten salah setunggalipun ayat ingin menika ihdinas siratal mustaqim. Langkah apa mawon, maka setiap langkah kita setiap saat selalu kita harus menggantungkan diri kepada Zat ingkang kuwasa. Oleh karena itu di dalam agama kita mengajarkan setiap badhe napa mawon kita itu diajarkan maos basmalah menyebut asmaul Allah. Napa tahu maksudipun agar kita ini dibimbing, diarahkan kepada menuju hal yang diridhoi oleh Allah. Tentunya maos basmalah di sini adalah dalam hal yang memang kita i'tiqadi, kita yakini dalam hal kesaenan agar boten digodha kalian setan. Jenengan kalau mau tindak saking griya, saking dalam masing-masing, begitu melangkahkan kaki pertama sampai niat dereng mestinya begitu meninggalkan rumah pamiti, ya Allah ya rumah saya pamit, saya tinggalkan mau menuju ridho ilahi, mudah-mudahan kau dijaga oleh Allah. Nah, kalau sudah pergi dari rumah pamit dengan ridho Allah, maka langkah demi langkah. Tapi langkah zaman modern tidak harus berupa langkah kaki, termasuk langkah putaran sepeda motor gitu. Nah, itu sedaya akan dados amal ibadah dan akan disertai oleh malaikat. Malaikat akan selalu mencatat. Dan jangan lupa setiap saat kita harus selalu mengucapkan
puji dan syukur datang ngesanipun Allah kanthi maos kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap saat meskipun tidak harus kita lantunkan kali suara ingkang keras, tetapi dalam hati selalu kita nyuwun pitutur saking Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, setelah kita menghadapi atau melewati 2 tahun kurang lebih di situasi pandemi yang ini kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Wonten informasi terus oh ini hoax, ada mengatakan oh ini benar. Kita sebagai tiang ingkang boten gadah kekuasaan apa-apa sampun kita serahkan mandatipun sampun Allah Subhanahu wa taala. Sinten mawon ingkang memang mengkhianati umat, kalau kita tidak bisa membalasnya, mugi-mugi Allah mangke ingkang badhe membalasnya, lan yakin mugi-mugi Allah tetap tansah melindungi umatipun, hambanipun ingkang istiqomah, percaya, iman lan takwa datang kesanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan siapapun yang memang dalam kekhilafan kesalahan, mugi-mugi mereka sadar dan mugi Allah paring taubat, Allah paring pengampunan, dan Allah menunjukkan pada jalan yang lurus. Jamaah rahimakumullah, saya akan menyampaikan sedikit evaluasi setelah 2 tahun ini kita katakanlah menjalani situasi musibah atau pandemi COVID-19 ini. Tetapi ternyata sunatullah itu memang tidak berubah. Leres napa ingkang dipun dawuhaken kaliyan Allah, walan tajida li sunnatillahi tahwila walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah, sunnah Allah wonten ing alam ini tidak berubah. Dalam kondisi apapun di sana ada sunnatullah. Hal yang kita dapatkan dan banyak peneliti yang mendapatkan sunnatullah itu berjalan. Ketika masa pandemi, banyak orang yang mengapunten usahanya gulung tikar. Tidak sekedar panjenengan loh yang merasa katakanlah kesulitan ekonomi, para konglomerat besar, para gajah-gajah besar niku hari ini kathah ingkang tumbang. Tapi dalam waktu yang sama juga muncul para konglomerat baru, para orang-orang kaya yang baru. Kalau dulu orang kaya terlihat dengan modalnya, orang gadah matahari dengan jejaringnya seluruh Indonesia. Dan Ponorogo terus dari konten ya, supermarket matahari karena dipandang yang Ponorogo terus dari kiat blonjo. Konten kita ikan konten kita Madiun, kota-kota besar gitu Ponorogo. Hari ini jaringan bisnis matahari mungkin tinggal menunggu waktu. Ada Giant, ada macam-macam supermarket yang dulu hebat besar-besar, ternyata hari ini itu mereka sama-sama menjerit. Tetapi yakin sunatullah akan berjalan dalam waktu yang sama. Kalau ada orang yang hebat, ada orang yang apa bahasa Jawanya blingsek, ada orang yang muncul, ada yang belum. Itulah sunatullah. Maka kalau ada siang malamnya istirahat, kalau ada malam siangnya istirahat. Hari ini ada matahari, bulannya terbit, itulah sunnatullah. Di alam ini harus akan selalu ada. Termasuk dalam diri kita. Ketika nafsu kita menguasai, maka fitrahnya mendelep. Ketika fitrahnya menguasai, nafsunya mendelep. Itulah sunnatullah. Kalau hari ini ada orang yang kaya, orang yang hebat lagi mengalami penurunan, dalam waktu yang sama banyak hari ini orang yang kaya mendadak, yang itu dulu tidak dikenal siapa. Kalau orang-orang yang masa lalu kelihatan, oh asetnya ini, tokonya
tokonya ini, supermarketnya. Hari ini banyak orang kaya yang tidak terlihat. Dan ini hukum alam selalu akan seimbang. Kalau ada orang kaya, mesti ada orang miskin. Sebaliknya, kalau kita merasa, oh ini banyak kedoliman, yakinlah kalau sekarang muncul kedoliman, maka di sana juga akan tumbuh kebaikan. Itu hukum alam. Maka kita nggak boleh putus asa, nggak boleh frustasi. Waduh Pak, saat ini kedoliman macam-macam. Iya, tetapi yakinlah suatu saat akan bergulir. Watilkal ayyamu mudawiluha bainan nas. Itulah sunnatullah. Hari ini yang lagi berkuasa siapapun, apalagi dia dengan menyalahgunakan kekuasaannya, boleh mungkin kita merasa nggak mungkin kita bisa mengembangkan, nggak mungkin kita bisa mengalahkan, tapi Allah dengan sunnatullahnya akan berjalan. Yakin kita harus tetap istiqomah dalam husnudzon kepada Allah. Hari ini para konglomerat baru dan anehnya, orang-orang kaya itu bukan orang hebat, bukan orang tua, anak-anak muda yang dia tidak mungkin betul nggak ada kantor, nggak punya aset, tapi mungkin omsetnya mungkin bermiliar-miliar. Saya baru membaca sebuah data, minta maaf, Garuda itu kan BUMN, Badan Usaha Milik Negara loh, negara. Yang Garuda itu sudah berusia kurang lebih di atas 40 tahun, bahkan mungkin hampir setengah abad. Asetnya Garuda itu sekarang tidak lebih dari 40 triliun. Dan konon katanya juga mau merugi. Dalam waktu yang sama ada sebuah merek yang mungkin jenengan tidak asing lagi menyebutnya. Kalau Garuda mungkin hanya orang yang kaya yang naik, hanya orang kaya yang sadar beli tiketnya. Lah yang satu ini mulai dari orang kecil sampai orang besar semuanya memakai jasa itu. Yaitu yang diakhiri dengan Jack ini. Apa Jack itu? Akhirnya Jack itu. Itu baru berjalan kurang lebih waktunya 9 tahun berjalan itu. Dengan separuh asetnya sekarang kurang lebih 150 T. Dia tidak punya sepeda motor, dia tidak pernah gaji supir, dia tidak pernah gaji namun tiap hari hanya dia kelunting uang masuk. Dan asetnya kurang lebih 150 triliun. Jadi kalau ada yang melingsep tadi, maka akan ada yang bagian. Itulah sunnatullah di dalam kehidupan ini pasang surut. Maka Allah menciptakan silih bergantinya siang dan malam itu jangan sekedar anggap biasa. Maka di ayat-ayat yang seperti itu biasanya diakhiri dengan peringatan, itulah petunjuk, itulah peringatan bagi orang-orang kata disebut liulil albab, liulil absor dan lain sebagainya. Itu merupakan ayat, tanda-tanda peringatan, pelajaran bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kalau badhe menyampaikan sebuah pesan dalam menghadapi situasi kehidupan yang tidak ada kehidupan yang tidak berkompetisi hari ini. Semua berkompetisi. Dalam istilah klasiknya disebut dengan tanazul baqa. Ada persaingan kompetisi dalam hidup ini. Dan satu hal yang mungkin yang diingatkan oleh Al-Quran mengingatkannya bukan agar berkompetisi, tapi Al-Quran itu fastabiqul khairat. Khairat inilah yang diajarkan oleh agama. Khairat inilah yang didoktrikan oleh agama. Bukan fastabik kemenangan, bukan fastabik kehebatan, bukan fastabik keunggulan, tapi khairat ini, kebajikan ini. Dan kebajikan ini bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, status apapun. Orang banyak yang berlomba-lomba untuk menjadi ini, menjadi itu. Seolah-olah kalau sukses ini, sukses itu, itulah orang yang sukses. Tidak salah.
tidak salah. Tapi mungkin itu masih dalam pandangan manusia, wallahu a'lam di pandangan Allah. Tetapi tidak ada orang yang menyatakan ayo kita fastabiqul khairat, ayo kita berlomba dalam kebajikan. Satu, berlomba kita tidak melakukan dosa, berlomba kita untuk memberikan yang terbaik, berlomba kita untuk tidak menaruhkan apapun di alam ini sesuatu yang akan memadorotkan orang. Itulah namanya fastabiqul khairat. Maka siapa manusia yang tidak menorehkan, yang tidak menyisakan kedoliman, kesengsaraan mulai bagi alam lingkungan sampai manusia, sejatinya itulah orang yang pemenang sejati dalam khairat. Meskipun dia tidak menyandang status sosial apapun, mungkin dia tidak dilihat apapun, karena nopo, naudzubillah, jangan-jangan kita ini semakin status sosial kita tinggi, jangan-jangan malah kita ini banyak merepotkan alam dan kehidupan. Ngoten nggih? Bisa jadi kita akan melihat hamba Allah yang mungkin mungkin di mata manusia tidak dihargai, tapi jangan-jangan mereka itulah sebagai pahlawan fastabiqul khairat. Dia tidak pernah menyusahkan orang, tidak pernah mendolimi orang, bahkan mungkin dia tidak pernah menyakiti orang dengan omongannya. Kenapa? Karena mungkin kalau dia berbicara pun nggak ada orang yang gatekno, nggak ada orang yang memperhatikan, karena dipandang seolah-olah ini orang tidak berguna, orang tidak punya kekuasaan, orang tidak punya macam-macam, sehingga mungkin dia lebih banyak berdiam dirinya. Hamba-hamba Allah yang seperti ini itulah termasuk fastabiqul khairat. Dalam waktu yang sama, kadang-kadang orang yang canggih, punya media, punya fasilitas, dengan memberikan komentar apapun, syukur kalau komentarnya adalah komentar yang positif, memberikan angin segar. Tapi naudzubillah kalau komentarnya hanya sekedar memfitnah, gitu, menyebarkan hal yang tidak benar, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Tapi karena yang mengesan itu orang hebat, bisa jadi orang lain akan percaya. Inilah pernak-pernik kehidupan. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu perlu kita bermuhasabah diri. Kita bermuhasabah diri dalam kehidupan ini. Ayat ingkang kula wau niku ingkang tertulis di atas niku lho. Di atas niku. Meskipun khotnya memang bukan khot yo, waqtali fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunia. Niki ayat Allah. Nek sakumpami niki kok ucapane menungso boten wonten struktur bahasane. Struktur bahasane nek ucapane menungso mungkin mekaten waqtali daral akhirah fi ma ataqallah. Mestine nek ucapane menungso ngoten. Tapi kenapa Al-Quran mendahulukan waqtali fima ataqallah dulu, waqtali fima ataqallah daral akhirah diakhirkan, ataqallahnya didahulukan. Mestinya kalau struktur bahasa itu kalau ada fi'il fa'il terus maf'ul objek gitu, kalau ada subjek predikat objek. Niki adalah subjek predikat terus sedikit hal, itu keterangan baru objek. Ad-daral akhirah ini kan baru objek. Maaf. Napa rahasia ini? Ini memberi pesan kita sering lupa untuk berbuat baik seolah nunggu kaya. Mau berbuat baik nunggu ini nunggu itu, lupa bahwa kita sebenarnya sudah diparingi oleh Allah sesuatu untuk melakukan kebajikan. Anda bisa berbicara, maka pembicaraan atau potensi kemampuan untuk berbicara itu nikmat Allah. Maka kalau bisa berbicara, berbicaralah yang baik. Sampaikan yang hak itu hak, sampaikan yang batil itu batil. Itulah kita berarti telah memanfaatkan fima ataqallah itu. Kita kan sering seolah-olah Gusti Allah betul hari ini kecuali nampak di hadapan kita berupa materi.
nggih selalu nggih. Padahal sedaya napa kita hadir wonten ing alam donya niki tidak mungkin kita bisa hadir tanpa peparinganipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita niki boten merasa. Inilah rahasianya kenapa Al-Qur'an mendahulukan fima ataka baru ad-darul akhirah. Padahal mestinya wabtaghi, cari, tuntutlah darul akhirah fima ataka. Mestinya itu kalau bahasa manusia. Tapi Al-Qur'an mendahulukan fima ataka dulu, mengingatkan bahwa yakin kula lan panjenengan sedaya niki sampun gadahi potensi, sampun gadahi modal kangge nglampahi kesaenan kebaikan wonten ing alam akhirat. Bagi yang tidak tahu, kula boten saged naos, kula boten saged berbicara ingkang sae, maka kalau jenengan bisa berdiam untuk tidak menyakiti orang, itu juga potensi kebajikan. Jangan lupa, sebagaimana kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk berbicara, ternyata kalau perbicaraan omongan kita hanya sekedar menyakiti orang, maka omongan kita itu juga akan memberikan beban berat bagi kita. Terus disambung wala tansa nasibaka minad dunya. Di akhir ini Allah mengingatkan bukan dunia itu tidak penting, dunia itu penting. Tapi ingat, dunia ini apapun yang ada ini jangan lupa adalah untuk menuju yang pertama tadi, yaitu darul akhirah. Niki gampang, ayat ini kita terjemahkan gampang, mungkin kita tafsirkan gampang, tapi yang paling repot niku adalah mempraktekkannya. Melalui kajian pada enjing menika monggo mangke kula lan panjenengan mundur madosi setunggal mawon pelajaran ingkang saged kita lampahi dalam kehidupan. Boten usah kata-kata. Bijing setunggal malih ngoten mawon. Apa yang hari ini mari kita pastikan semua pemberianipun Allah, baik berupa materi maupun non materi, pastikan itu semuanya adalah untuk al-khairat, untuk kebajikan, untuk menuju tabungan akhirat. Kalau begitu maka dunia ini, kehidupan ini bukan kita ditumpangi, bukan kita dinaiki kehidupan, tetapi kita yang naik kehidupan. Bukan kita yang dibebani oleh dunia, tapi dunia ini kita jadikan sebagai kendaraan. Jangan kita dikendalikan oleh dunia, jangan kita dikendalikan oleh kehidupan, tapi kehidupan dan dunia ini patut atau yang harus kita kendalikan. Karena segala hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan itu termasuk bagian pertanggungjawaban. Jadi nanti di akhirat itu bukan masalah, waktu saya kecil kan sering mendapatkan pengetahuan tadi. Oh, jangan jadi orang kaya kayak Nabi Sulaiman, masuk surganya belakangan karena hisabnya kata. Jadilah orang miskin biar cepat masuk surga boten dihisab. Sejauh siniku kira leres. Di akhirat itu hisab cepat dan tidak cepat itu masalah kesainan lah, boten kesainan. Bagi yang dikatakan hisabnya lama, jika memang keawonanipun kata, dan keawonan kata itu tidak harus karena kaya, tidak harus karena miskin. Bisa jadi orang kaya juga punya kebaikan yang banyak, bisa jadi juga orang miskin punya kebaikan yang banyak, atau sebaliknya. Nah, inilah mungkin menjadi muhasabah kita dalam kehidupan ini. Monggo kita pastikan bahwa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sudahkah itu kita gunakan sesuai dengan tujuan Al-Khaliq yang memberikan nikmat, baik yang berupa materi maupun non materi. Yang non materi kesehatan, sudahkah kesehatan kita ini kita gunakan kangge kesainan? Dan yang terpenting lagi adalah umur. Kita kan betul ngeraos bahwasanya
seolah-olah oh tenang, besok masih ada hari lagi, tenang, besok masih ada waktu lagi, tenang, umur saya baru sekian. Umur niku mboten kenal wekdal, mboten kenal tahun, mboten kenal jumlah. Umur itu, ajal itu wonten ing tanganipun Gusti Allah lan mboten nate Allah paring bocoran. Bisa jadi ingkang sepuh, enggal rumiyin, enggal meninggalkan kehidupan itu. Bisa jadi ingkang muda yang duluan, sedaya mboten ingkang menyemerahi. Nah, kesadaran seperti ini jika kita memiliki kesadaran itu, maka mungkin akan bisa membantu kita. Monggo kita manfaatkan, gunakan kesempatan umur niki kangge nglampahi kesaenan. Umur, kesehatan, ini kan sedaya materi, boten terlihat berapa jumlahnya. Tapi ingat nikmat Allah ingkang boten terlihat kalian mata, justru itu nikmat ingkang boten saged dipun nilai. Nikmat yang arupi materi seberapa pun bisa dilihat jumlahnya kok. Oh harganya berapa mobil itu? Harganya 2M, terlihat 2M, kalau punya uang 2M bisa beli. Tapi coba nikmat yang non materi, kesehatan, betul saja dipun taksir. Berapa kok kita harus sehat itu? Jangan-jangan ada harta, ada uang pun tidak ada yang jual. Berapa harga umur? Masya Allah, kata ayat yang memberikan peringatan. Andaikanlah seandainya manusia dikembalikan lagi ke dunia 1 detik saja, 1 menit saja, la as-saddaqa wa akum minas sholihin. Maka sedaya lagi perlu infakkan, semua saya berikan. Coba bayangkan, hari ini kita menginfakkan sebagian aja sudah merasa keberatan, tapi jeritan mereka-mereka yang telah mendahului kita, andaikan mereka boleh bisa kembali lagi dalam dunia ini, maka semua akan mereka infakkan, mereka sedekahkan. Ya karena nilai-nilai semerap, tetapi Allah sampun paring peringatan sehatosipun. Cuma kadang-kadang kita ini bagian percados nopo ingkang dipun dawakan kalian Allah lan Rasul. Jamaah rahimakumullah, penyakit dari hal kalau adalah satu, yaitu sifat kerakusan dan sifat ketamaan dalam hidup niki. Jadi berawal dari kita memang kadang-kadang tidak merasa bahwa kita diparingi oleh Allah nikmat, diparingi oleh Allah segala-galanya. Jenengan ingkang ngapunten, bagi yang memang hanya gadah apa-apa, jangan merasa kecil hati. Itu memang baik desain, itu Allah mendesain panjenengan seperti itu. Sagedlah kita menerima kehidupan ini dengan penuh husnudzon kepada Allah. Allah itu maha adil, Allah itu maha alim, Allah maha basir, Allah maha bijak, Allah maha segala-galanya. Apa yang telah ditakdirkan oleh makhluk, maka itulah yang terbaik bagi makhluk. Kalau hari ini sebuah cerita, ini cerita, tapi cerita ini adalah ilustrasi. Ada seorang raja, biasanya seorang raja itu mesti punya penasihat. Suatu saat Raja Kororo manggil penasihat itu. Wahai penasihat, tolong berikan nasihat kepada saya. Raja Rumpin, itu Raja Sani, nanti manggil penasihatnya nopo boten betul semerap. Itu Raja Rumpin. Dan karena diceritakan dalam buku-buku Harun al-Rasyid, ini dalam dalam kekhalifahan Bani Abbasiyah saat itu, yang baik seorang raja katakanlah yang paling sukses di dinasti Bani Abbasiyah, namanya Harun al-Rasyid. Dia juga punya penasihat dan sering dia memanggil penasihatnya untuk memberikan penasihat. Dan ini raja ini memanggil penasihatnya, baik penasihat, tolong nasihati saya. Ketika dalam kondisi yang normal, si penasihat tadi memberikan nasihatnya kan, raja terimalah nopo mawon ingkang dipun takdiraken Allah itu sebagai takdirnya dengan ikhlas. Insya Allah kita hidup ini akan sukses. Oh begitu? Oke. Nasihat tadi diterima dengan legowo di saat yang normal. Akhirnya suatu saat sang raja kecelakaan. Delalai, bahasa Jawanya delalai, mengangkat
mengakibatkan raja tadi katakanlah cacat permanen. Pada raja itu kan kepingin tampil prima gitu, kepingin tampil sehat, sempurna kan di hadapan rakyat. Soalnya dia raja terus betul sempurna itu kan mungkin dia bayar untuk kirang pede gitu, sehat, ganteng, pokoknya segala-galanya. Maka raja itu sudah nggak ada fasilitas, presiden nggak ada dokter pribadi, mungkin ada dokter ini, nggak ada semua ahli agar seorang pemimpin itu tampil prima untuk mengabdi rakyatnya, begitu kira-kira. Nah, suatu saat Raja Kolombo kecelakaan yang menyebabkan katakanlah Kiambae menderita cacat. Akhirnya Kiambae dipanggil lah, memanggil penasihat itu. Wahai penasihat, tolong nasihati saya. Gimana kondisi saya seperti ini? Sang penasihat tadi menyampaikan, raja sama nasihat ketika jenengan dalam kondisi normal dan jenengan dalam kondisi sakit saat ini, nasihat saya sama, yaitu terimalah takdir Allah dengan penuh lapang dada. Ketika nasihat yang sama itu tadi disampaikan oleh penasihat di saat raja dalam kondisi normal, dalam kondisi senang, bahagia, raja menerimanya. Tapi ketika sang raja tadi dalam kondisi sakit, dalam kondisi cedera, dia tidak menerima dan dia marah. Enak saja kamu menasihati saya disuruh sabar. Iya, kamu nggak merasakan yang saya rasakan. Kayak gini nih, saya nggak bisa apa-apa ini. Akhirnya rajanya murka. Penasihatnya tadi dihukum, dikasih hukuman. Sudah kalau begitu hukumannya memberi nasihat tidak menyenangkan. Memberi nasihat kok orang enak no. Kita lupa ketika kita ke dokter kan sama. Nasihat yang paling tidak enak kan nasihat dokter nggih. Wis bayar nasihat dokter segi jono apa dokter angsal ngeten, dokter angsal ngeten, dokter angsal dahar ngeten. Begitu kita dari apa Pak ke dalam Dewi Gesati, nah itu dia yang menyebabkan ini darah tinggi macam-macam ya. Ini di hadapan dokter nggak pernah orang yang dipuji, mesti disenani. Pentingnya teman. Nah ternyata raja tadi pun juga begitu, penasihatnya dimarahi, akhirnya dihukumlah si penasihat tadi. Akhirnya raja sembuh sehat dengan kecacatan permanennya. Suatu saat setelah sembuh raja kepingin rekreasi, kepingin bersenang-senang, mungkin kayak hari ini hari Ahad kepingin rekreasi tertentu. Yang namanya raja jelas, presiden jelas, pengawalnya mesti orang yang hebat-hebat, orang yang sehat, tampan. Gak mungkin pengawal raja itu orang yang pokoknya face-nya itu nilainya minimalnya 7 ke atas, ya. Tingginya berapa, badannya bagaimana, pasukan pengawal penguasa mesti orang hebat-hebat semua. Nah, suatu saat raja tadi katakan melancong ke daerah mana gitu, ternyata masuk wilayah yang wilayah itu ada suku yang sangat-sangat primitif, di mana siapapun yang masuk di wilayah itu maka dia akan disandra. Karena wilayah tadi ada penguasanya. Sang penguasa tadi punya keyakinan bahwa siapapun yang masuk di sini maka akan disandra dan akan dieksekusi, dipersembahkan oleh Tuhan keyakinannya. Jadi seluruh tadi raja dan pengikutnya tadi, pengawalnya tadi disekat, disandra, satu persatu pengawalnya dieksekusi, dibunuh, dipersembahkan oleh Tuhan keyakinan suku masyarakat Kolombo. Ketiban yang terakhir rajanya. Jadi pengawalnya semuanya tereksekusi semuanya karena orangnya bagus-bagus, hebat-hebat. Akhirnya tinggal raja yang tidak, dan raja yang selamat. Kenapa? Karena raja tadi cacat. Padahal masyarakat tadi punya keyakinan mempersembahkan bagi Tuhan mereka orang yang utuh, bukan orang yang cacat. Tuhan mereka tidak menerima persembahan manusia yang cacat. Mereka meminta manusia yang utuh, yang semua. Walhasil raja dilepaskan dan dia selamat dari rumah. Begitu sampai dari rumah, dia cepat-cepat disuruh manggil penasihatnya yang dihukum tadi. Coba keluarkan dia. Akhirnya dia mengatakan, wahai penasihat, apa
apa yang menasihatkan benar adanya. Benar adanya bahwa takdir Allah itulah yang terbaik bagi diri kita. Andaikan saat itu saya tidak cedera, andaikan saat itu saya tidak cacat permanen, maka saya mungkin tinggal nama sudah dieksekusi. Terus akhirnya raja balik bertanya kepada sang penasihat tadi, sekarang penasihat, bagaimana perasaanmu? Padahal nasihatmu tadi benar, tapi saya hukum. Apakah Anda juga dendam kepada saya? Apakah Anda marah kepada saya? Dijawab oleh penasihat tadi, tidak raja. Saya jenengan hukum itu pun juga takdir Allah yang terbaik. Andaikan boten jenengan hukum, terus saya derek jenengan sami. Itulah pelajaran menerima takdir ilahi. Sekali lagi, niki tauhid. Maka wonten ing rukun iman kita orang ahli sunnah itu rukun imannya itu 6. Salah satunya adalah percatus datang qadha lan qadar. Jamaah rahimakumullah, ini adalah merupakan sebuah ilustrasi betapa itulah takdir ilahi. Mungkin kita itu sering dalam hidup selalu mengucap dirinya, oh pengiran orang jadi aku koyong ini, selalu seperti itu. Nggak tahu bahwa Allah menciptakan alam dan seisinya baik desain, semuanya sudah diatur oleh pengetahuan Allah yang Maha Tahu. Manusia ini kan namun semerap lahir itu. Dalam kisah yang sama ada cerita, ada seorang santri berjalan mungkin kepanasan, terus di tengah ini santri rumit, belum santri kan dalam mobil, dalam sepeda motor, radosan pun halus gitu. Nek rumit kan biasanya kan minimalnya kalau nanti rumit saking pondok motor dan hari salah ini betul lewat jalan itu lewat jalan motor biar pinggir jalan asem-asem gitu, saking telas asemnya gitu, mulai saking botol, melukung malu, jetis, terus lewat ngasitan, begitu kan asem-asem saya sakit dulu santri ilmiah kita berjalan, terus dia berhenti karena panas, kita bersinggah di bawah pohon beringin, sambil mungkin dia menikmati kedinginan atau indahnya udara di bawah pohon beringin. Terus samping kan sawah itu ada tanaman semongko gitu, semongko itu batangnya kan kecil, buahnya besar. Santri tadi kan cerdas ngeten. Lah iya apa pengira ini apa salah perhitungan ya, beringin yang pohonnya begitu besar, buahnya kecil. Semangka yang batangnya lembek, buahnya besar. Apa enggak terbalik? Mestinya kan beringin yang besar itu buahnya besar, semangka yang batangnya yang lembek itu buahnya kecil. Kalau bahasa Jawa itu mulutnya lambene burung mikem, ya mulutnya belum berhenti bicara, jatuhlah buah beringin pas kena di ujung hidungnya. Baru dia sadar, ya Allah, andaikan rencana Tuhan seperti rencana insinyur menungso, apa yang terjadi tadi ketimbang buah beringin. Itulah kita manusia, selalu kadang-kadang itu menyalahkan rencana pengira. Kita setidaknya boten sakit nerami, berat untuk meneraminya. Monggo niki kita dadosaken pelajaran dalam hidup. Dan siapa, karena kita ini makhluk, maka siapa makhluk yang taat, yang patuh, yang percaya datang sang menciptakan makhluk, itulah makhluk yang selamat, itulah makhluk yang sejahtera, itulah makhluk yang bahagia. Dan dhewek niki sebagai menungso, tetapi karepe pengiran, karepe menungso. Maka selalu kadang-kadang mengapunten bahasa takdir itu pun sering kita salah gunakan. Kalau pas cocok kali keinginan ini, wah ini memang pengiran itu memang cocok tenanan. Tapi begitu orang cocok, malah takdir. Mau takdir kali murid kali betul takdir. Takdir itu tidak diterima dengan
alhamdulillah betul kan kali takdir. Ini dalam kehidupan sering kita tidak tahu apa yang dibalik itu. Dari kisah-kisah tadi, dari cerita-cerita tadi kan memberikan sebuah pelajaran. Oh ternyata memang Allah itu maha mengetahui dalam kondisi apapun. Yuk inilah kita yang terbaik. Cuma kadang-kadang sekali lagi kita ini memang hidup ini ada dua dalam manusia. Kenapa hati kita itu ada, jantung kita ada dua? Itu memberikan pelajaran. Yang satu memang ada nafsu, yang satu ada fitrah. Siapa yang bisa mengendalikan nafsunya, fitrahnya bisa mengendalikan nafsunya, maka dialah orang yang selamat. Jamaah rahimahullah, maka berkaitan dengan masalah itu tadi adalah biasanya kita ini hidup adalah keserakahan dan pemicunya adalah masalah materi. Maka wonten beberapa surat Al-Quran memberikan peringatan, salah satunya yang aku adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kita ini kalau memang cinta dunia ini adalah cinta kita itu sangat berlebih ya. Apakah nggak boleh Pak kita mencintai dunia? Boleh, tetapi kecintaan dunia ini kita kembalikan lagi kepada fokus utama bahwa dunia ini adalah mazra'atun lil akhirah. Ayo kita gunakan, ayo kita manfaatkan apapun yang ada di alam dunia ini, apapun yang ada pada kita dalam kehidupan ini, semua untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada kesempatan, monggo kita gunakan kesempatan kali kesainan dalam hal apapun. Jenengan jangan berkeyakinan berarti orang yang tidak hadir pada pengajian ini bukan berarti mereka tidak dalam kebaikan konten. Bersyukur jenengan gak ada waktu kosong, kekosongan jenengan gunakan kangge pengawasan. Tapi akan ada saudara kita yang punya waktu kosong, dia gunakan kangge sabin untuk membaca, untuk menanam padi dan hasilnya kangge melengkapi mencukupi kebutuhan keluarga. Niku nggih sami-sami di jalan Allah. Sedoyo sami. Hari ini mungkin panjenengan nggak ada sederek. Ada yang mungkin maaf, ada yang berbaring di rumah sakit, yang sedang mencari kesembuhan, sama dia juga sedang berjalan di jalan Allah. Asas sedoyo kalau mau diputrani sebagai takdir dan ikhlas karena Allah. Maka dia betul seperti terlalu fonis. Oh berarti orangnya nggak pengajian, berarti orang ngoten. Tetapi pastikan kondisi kita dalam hidup ini sesuai dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kondisinya macam-macam dan semuanya sama. Kalau sudah muaranya itu adalah mencari ridho Allah, maka status apapun, pekerjaan apapun, kondisi apapun, semuanya sama. Allah akan juga membalas dengan keridhaan. Jenengan jadi orang kaya yang diridhoi oleh Allah, kemuliaannya sama. Nanti ada orang yang miskin yang diridhoi oleh Allah, sama. Maka di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Bagi orang yang sedang dititipi kekuasaan, dititipi kekayaan, maka jika dia dalam mengampu amanat kekuasaan dan kekayaan itu memang diorientasikan mendapatkan ridho Allah, maka dia berada di jalan ridho Allah. Bagi orang yang sedang tidak dititipi kekuasaan dan tidak dititipi kekayaan dan dia bersyukur dan dia tidak ada titipan itu, dia tidak melanggar apapun, maka dia pun sama juga berada dalam ridho Allah. Kita kadang-kadang kan betul, memang pandangan manusia, memang kita manusia makhluk yang berjisim, memang tidak salah kita juga memiliki kecenderungan kepada dunia materi, tapi harus ingat bahwa sekali lagi materi dunia ini pastikan ini semuanya adalah dalam rangka kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu. Jamaah rahimakumullah, kelobaan, ketomaan menungso terhadap kekayaan. Suatu saat Rasul melalui riwayat Imam At-Tirmidzi itu memberikan ilustrasi mengatakan madibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i alal mali
syarafi lidini. Apa sebab mengatakan madibani jai'ani, jika di sana ada 2 ekor dikun apa dikun serigala itu maaf lebih buas daripada singa. Singa itu masih dimakan oleh serigala. Singa itu kan binatang buas gitu, tapi ternyata singa itu masih dimangsa oleh serigala. Sudah serigala lapar lagi. Jadi kan bisa bayangkan, serigala lapar. Serigala tidak lapar aja buas, apalagi serigala lapar. Terus serigala lapar tidak 1, 2 lagi. Terus yang mau dijadikan objek tadi hanya 1 kambing. Jadi ilustrasinya kalau di sana ada 2 serigala yang lapar, terus dilepas dalam 1 kandang kambing, dan di situ hanya ada 1 kambing. Kalau ada 2 mungkin betul royoan gitu, karena setunggal pun ada memaksa kambing loh. Di situ sudah 2 serigala lapar, terus hanya ada 1 kambing. Kita tidak bisa membayangkan betapa rakusnya serigala tadi terhadap kambing. Tapi apa terus Nabi? Madibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidni. Ternyata kebuasan serigala tadi tidak lebih puas daripada kepuasan manusia terhadap kekayaan dan kekuasaan, dan itu sering digunakan untuk menghancurkan agamanya. Ini pesan Rasul. Laras ini kita. Jadi nek rumiyin itu ada binatang yang paling, katakanlah binatang yang rumiyin kan sing kata kelapa misalnya pun boten konten ponorogo kelapa. Salah satu binatang yang paling dibenci oleh masyarakat yang disebut dengan bajing atau cukut atau tupai karena makan kelapa. Tapi ternyata bajing, tupai, cukut itu hanya kelapa yang dimakan. Aspal betul turun namanya. Tapi ini menungso aspal pun juga, semen pun juga, wesi pun. Itulah kira-kira perumpamaan Rasul itu. Jadi ketomaan manusia terhadap kekayaan memang sudah melebihi makhluk hidup yang apakah itu kalau dulu kekayaan, sekarang ada satu lagi yaitu kekuasaan. Sami namanya. Meskipun kekuasaan itu juga hanya sekedar alat menuju kekayaan. Kalau rata-rata kekuasaan kan kaki madosi kekayaan lah, mungkin buatan laras, mungkin buatan laras. Makanya tidak heran kalau orang mau mendapatkan suatu kekuasaan, kadang-kadang dengan cara sogoan dan lain sebagainya. Karena filsafat orang kancing. Dengan umpan yang sekecil-kecilnya nanti mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Menurut ikan, aduh ini sudah agen umpan, hanya umpannya selembar kertas merah itu, nggak tahu kalau orang tidak seneng kertas merah itu, temen gitu, pacar kertas ini betul lebar, hanya sekedar 10 cm temen. Tapi menungso kalau tahu kertas merah terus ditulisi. Coba pakai dalam dengan ratus kertas merah terus dengan tulisi apa? Kok betul tertarik dengan? Tapi ini kertas merah gambarnya Soekarno kali Pak Presiden pertama ini Hatta, Soekarno Hatta ini orang kok rumah. Meskipun kita harus mundur, itu berarti orang Indonesia sangat cinta kepada proklamator bangsa. Menghormati karena atas jasa mereka lah kita ini ada Indonesia berdaulat, negara kesatuan Republik Indonesia. Maka yang namanya kartu merahnya jatuh serentak mungkin karena cintanya rakyat Indonesia terhadap Bapak bangsa, proklamator kemerdekaan. Sehingga sampai selalu diiling-iling jasa pun ya Allah Soekarno dan Hatta. Ini amal hati dengan berbuat berterima kalian Allah sehingga menjadikan bangsa ini sangat berdaulat merdeka. Dan biasanya harta yang merah betul medal, ikan medal itu ikan wajib itu kan
pahlawan itu. Pahlawan anak gambar pedang. Ini kan medal, termasuk biasanya medal terkota amal yang kata di situ. Maka cerita nih katanya. Cerita nih begitu kumpul terkota amal mereka saling tuh, alamu kok kok kene. Terus siji tuh, ini kok ada siji ini kok suka kok kene. Terus waduh nampaknya tadi saling masuk ke saya. Ini apa? Ini kegiatan. Itulah kelakuan manusia terhadap dunia ini, dan itu sekali lagi monggo kita terangi dalam artian monggo kita mengambil pelajaran bahwa apapun yang kita upayakan pastikan bahwa sedaya titipanipun Allah niki mugi-mugi dados amal kesae. Kita nyati jenengan gak ada kesehatan, jenengan ngapunten ingkang parkir di depan wonten sepeda motor wonten niku leres niku nyati. Ya Allah kula beli kendaraan ini mugi-mugi mawon saumpami kula mboten gak ada kendaraan mboten saged nglampahi kesaenan, tapi kanthi gadah nikmat mugi-mugi saged nglampahi kesae. Ngoten niku. Jangan sekedar kangge sombong-sombong. Gak ada giliran yang nonton, gak mau rumah, jangan hanya sekedar untuk bawahan, tapi kadang-kadang ya, di kita Jakarta nih, semakin rumah semakin bagus, maka semakin tetangga pun nggak tahu apa isi rumahnya. Mulai pintu gerbangnya sudah dikunci, jangankan pintu kamarnya, pintu gerbangnya sudah digembok, gitu. Terus mau masuk lagi, katanya sudah digembok, masih dijaga sapam lagi, ada anjingnya lagi, begitu untuk menjaga itu. Padahal nikmat Allah mestinya adalah nikmat Allah itu untuk kesayangan. Suatu saat kalau Allah mengambil itu sudah tidak gampang. Kalau ngapunten kalau nggak ada pengalaman di ngoten. Jadi ketika kita mengaku di rumah ternyata itu hanya akuan kita. Nah, langsung ingkang didawakan Nabi yaqulul abdu mali. Kita ini sering mengaku, ini weku, ini gadan pulau. Tapi Nabi dawuh terus Nabi napa? Innama lahu min malihi illa litalatin. Sejatau seingat gadane awake dhewe ini nang 3. Yang pertama adalah ma'akala fa'afna. Napa ingkang sampun kita dahar terus berubah menjadi bentuk, terus medal, itulah baru yang miliki kita yang sesungguhnya. Yang berkali malah Allah bisa fa'abla. Apa yang kita pakai sampai lecet, sampai usang, itu baru milik kita. Yang hari ini masih terlemari, tenopo, proteksi aku yang milik kita yang sesungguhnya. Terus derek semerat paling-paling itu titipan kangge kita. Dan yang ketiga adalah faktana, atau yang telah kita infakkan, kita berikan, kita sedekahkan apapun untuk kebaikan, dan itulah yang nanti akan menjadi tabungan di akhirat. Terus dijelaskan oleh Nabi, wa masih wadalika, adapun lebih dari yang 3 itu adalah fawadahibun, semua akan pergi. Ada 2. Apakah itu akan meninggalkan kita, atau yang kedua kita yang akan meninggalkan itu? Nggak ada alternatif yang 3. Namun hanya kali, apakah kita akan meninggalkan kekayaan ini, atau kekayaan itu yang meninggalkan kita lebih dahulu? Kalau tanya jenengan pilih yang mana? Coba jenengan nggak mungkin harus memilih, nggak mungkin ada kompromi, nggak akan terjadi kompromi. Apakah jenengan akan meninggalkan kekayaan lebih dahulu, atau kekayaan ini meninggalkan panjenengan dahulu? Pilih mana yang jenengan pilih. Nggak ada pilihan yang ketiga, hanya 2, multi choice hanya 2. Coba jenengan pilih nanti Pak. Bapak, apakah jenengan memilih ditinggalkan kekayaan atau jenengan meninggalkan kekayaan? Meninggalkan leres. Jenengan meninggalkan kekayaan. Berarti jenengan betul-betul sampai siap betul. Nek kula Mbak, kula lebih memilih ditinggalkan kekayaan. Karena apa? Kalau ditinggalkan kekayaan, ya mungkin
kita sih sakit madosi. Tapi belum meninggalkan dan tidak ada alternatif ketika hanya ada dua itu. Gak mungkin sarang-sarang, gak sarang-sarang Pak, nanti pokoknya saya begitu saya selesai hidup kekayaan juga sama saya bawa ke kubur. Boten fawadahibun, kekayaan akan berjalan terus. Jenengan sedo kita tinggal akan digantikan kepemilikan orang secara otomatis, betul sama siap. Betul satu notaris. Islam telah mengatur akan menjadi atau dahibun watarikuhul nas, dan akan ditinggalkan bagi menungso. Gitu. Inilah peringatan agami. Jadi kita sereke mungkin ternyata yang milik kita itu yang betul-betul milik kita hanya tiga, yang telah kita makan, yang telah selesai habisasi, atau yang kita pakai sampai rusak, atau yang kita terjemahkan, kita infakkan, kita amalkan, itu baru milik kita yang sesungguhnya. Adapun yang lebihnya kita tidak tahu. Bisa jadi itu milik api, bisa jadi itu milik air bah, bisa jadi itu milik gunung meletus, bisa jadi itu milik pencuri, bisa jadi milik siapapun, kita nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas yang milik kita. Oleh karena itu, kalau memang jenengan kepingin menjadi orang kaya, monggo kita miliki kekayaan tadi sesuai dengan ajaran agama apa? Sesuatu yang memang bermanfaat dan telah kita manfaat. Jamaah rahmatullah, nampakipun sampun langkung jam. Kenapa dan keras? Niki ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi wonten manfaatipun, dan pesan terakhir monggo kita tetap istiqomah nggih di saat kita sedang susah seperti ini, maka jangan kendor kita menggantungkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tetap hormatilah sunatullah. Ada Covid nggih, betul napa-napa, tetapi sekali lagi itu kita posisikan sebagai sunatullah. Jangan sampai kita hanya takut penyakit tapi tidak takut zat ingkang menciptakan penyakit. Laras penyakit harus kita jauhi, tetapi jangan lupa kita harus minta tolong pada zat yang menciptakan penyakit. Jadi tetap pengajian berjalan, tetapi dengan tetap menjaga protokol sehingga supaya sakit melam. Maka kita mohon dan terus Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah asma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mangkaten ingkang saged kula sampaikan, pilih wonten kekurangan lan kekhilaafanipun nyuwun pangapunten. Mugi Allah tansah paring kenikmatan, paring rahmat lan menjaga kula panjenengan sedaya saking sedaya bala lan musibah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.